to my channel. Coba teman-teman yang dulu ngikutin video lama, aku pasti tahu banget background ini karena dulu aku sering banget filming di sini dan sekarang aku lagi kangen pengen filming lagi di sini. So here I am. By the way, di video kali ini aku tuh pengen bahas salah satu novel yang bener-bener lagi viral banget, lagi nyala. Soalnya novel ini tuh mengangkat isu yang dekat dengan kita dan bisa dibilang cukup berani, ditambah dengan postingan Ernest Prakasa yang baca novelnya juga. Apalagi kalau bukan buku ini. Teruslah bodoh jangan pintar, karya Terelie. Penasaran gimana review dari aku? Please keep on watching. Fokus utama cerita di novel ini itu berlatar di sebuah pengadilan yang saat itu sedang berjalan proses sidang dengar pendapat. Jadi ada beberapa aktivis lingkungan yang saat itu mengajukan gugatan terhadap salah satu perusahaan tambang besar, kalau nggak salah namanya PT Semesta Minerals and Mining milik Tuan Lim. Nah, gugatan itu diajukan karena perusahaan tersebut dianggap memiliki anak tambang yang ilegal, kemudian proses konsesi mereka yang merugikan masyarakat setempat, serta dampaknya yang merusak lingkungan serta ekosistem di dalamnya. Tapi proses persidangan tersebut tidak semudah yang dibayangkan oleh para aktivis-aktivis lingkungan tersebut. Mengingat lawan mereka yang memang benar-benar kuat banget karena Tuan Lim ini punya koneksi yang sangat luas dan powernya itu benar-benar besar, teman-teman. Kira-kira bagaimana jalannya persidangan, kemudian apa saja strategi yang disiapkan para aktivis maupun dari pihak lawan, serta bagaimana cerita ini berakhir, teman-teman baca sendiri bukunya. Untuk alurnya sendiri maju mundur mengikuti gambaran keterangan para saksi ketika wilayah mereka itu menjadi sasaran konsesi dari PT tersebut dan bagaimana proses konsesi itu berlangsung di wilayah mereka. Dari isu lingkungan yang diangkat di novel ini, kita jadi tahu nih bagaimana dampak pertambangan terhadap lingkungan dan ekosistem di sekitarnya. Apalagi jika tidak dipikirkan secara matang untuk apa itu istilahnya recycle lah atau reklamasi dan segala macamnya, itu benar-benar dampaknya buruk sekali. Ada yang kekurangan air bersih hingga kemudian mengakibatkan gagal panen, dan paling parahnya itu sampai menyebabkan kelahiran bayi-bayi cacat. Meskipun novel ini kan merupakan novel fiksi ya, tapi aku benar-benar miris banget ketika mengetahui scene di mana proses konsesi itu akan diadakan di sebuah wilayah. Dan ketika itu masyarakat di wilayah tersebut tidak menyetujui, ternyata dari pihak perusahaan tambang itu licik banget, bener-bener licik banget sampai melibatkan petinggi-petinggi, melibatkan ABRI yang saat itu punya fungsi ganda, terus sampai melakukan tindakan-tindakan yang tidak berperi kemanusiaan itu. Oh my god, gila banget. Aku bacanya tuh sampai gregetan sendiri, teman-teman. Selain itu, di sini jelas banget kita jadi tahu bagaimana kong kali kong antara pengusaha, kemudian pejabat-pejabat, petinggi negara, dan juga kaum oportunis benar-benar cuma mengedepankan ego mereka serta sangat manipulatif banget. Makanya gak heran pada bilang kalau Mbak Tere ini kayak berani banget gitu, karena scene-scene di dalamnya itu menurut aku benar-benar dekat dengan realitas saat ini. Tidak cukup sampai di situ, teman-teman. Yang membuat novel ini makin panas adalah dimana di sini tuh ada scene yang mengangkat suasana menjelang pemilu, adanya debat capres gitu kan. Terus di sini tuh ada bagian seorang capres yang punya keterkaitan dengan pihak-pihak superpower itu, dan ternyata ya teman-teman bisa baca sendiri kisahnya di sini ya. Aku nggak mau bilang lebih banyak lagi guys, udah baca aja. Terus di sini tuh juga ada beberapa tokoh yang ketika muncul tuh aku kayak langsung ngeh gitu, teman-teman. Kayak aku langsung berpikir ini tuh beneran fiksi atau
ini adalah realita. Maka dari itu aku salut banget dengan keberanian Bang Tere nulis novel ini. Karena kalau nggak salah, dulu itu Bang Tere sering banget nulis artikel di koran-koran gitu tentang politik. Makanya di sini tuh kritiknya bener-bener tajam, top banget ya, udah menyala abangku. Dan Bang Tere ini nggak main-main ketika mengangkat topik ini. Nah, kalau dipikir-pikir, topik yang diangkat di buku ini kan bisa dibilang kayak lumayan berat gitu ya. Nggak cuma lumayan sih, emang berat dan sangat sensitif ya kan. Tapi entah kenapa dengan gaya penulisannya Bang Tere, aku tuh bacanya ngalir banget, nggak bisa berhenti. Apalagi kita dijejalkan dengan beberapa poin yang dekat sekali dengan realita, dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Pokoknya ketika baca ini tuh rasanya kayak aku lagi maraton drama Korea tentang hukum-hukum gitu teman-teman. Kemudian untuk bagian endingnya, jujur awal baca itu aku rada-rada nge-lag. Tapi setelah aku baca ulang, aku jadi sedikit banyak paham dengan jalan pemikiran tokoh di ending itu. Kayak aku jadi berpikir, ada benernya juga si tokoh itu melakukan tindakan tersebut. Karena kalau dipikir-pikir sepertinya memang tidak ada cara lain untuk menghadapi hal-hal semacam itu. Hal-hal yang sangat kontroversial dan sensitif dan tentunya merugikan masyarakat sipil. Oke teman-teman, aku nggak mau kebanyakan cincong. Intinya buku ini aku kasih rate 5 dari 5 bintang. I really recommend you guys to read this book. Kamu wajib banget baca bukunya dan kamu nggak akan nyesel teman-teman. Nah, buat kamu yang sudah baca bukunya, gimana kesan kalian? Please komen di bawah. And I think that's all for today's video. Makasih buat teman-teman yang sudah nonton videonya sampai habis. Semoga video ini bermanfaat dan bisa menambah referensi bacaan teman-teman. Kalau teman-teman suka video seperti ini, jangan lupa untuk klik like-nya, subscribe buat yang belum subscribe, nyalain lonceng notifikasinya supaya teman-teman gak ketinggalan video baru dari aku. Dan kalau teman-teman punya request, feel free untuk komen aja di kolom komen bawah. And I'll see you guys on my next video. Annyeong!